mempresentasikan tugas tentang amal soleh dan berbaik sangka. Dan pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dari kelas 84. Nama saya Muhammad Azhar Raul dari kelas 84. Nama saya Aula dari kelas 84. Nama saya Abdul Syariani. Nama saya Nama saya Rika Bisaya. Amal soleh berasal dari kata amalus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta Sunnah. Kebalikan amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmu. 2. Amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 3. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang tua, saudara, atau teman kalian yang sedang beramal tetapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkan atau menghinanya, sebab beramal tidak dihitung dari banyak atau sedikitnya, melainkan dari keikhlasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Janganlah sekali-kali kamu mencoba perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah zakat, salat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. 2. Amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Assalamualaikum Bu Sanca. Selain memberikan sunnah, yang lainnya yaitu bersikap lemah, itu berkata yang santai, dan menolak kaum dusta. Amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah ke tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaramu dengan muka yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, diberi ampunan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Hal ini sesuai dengan Quran surah Maryam ayat 76. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Nahl ayat 77. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut ayat 7. Yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1-3. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suudzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum, hai teman-teman. Di sini Hasmi ingin membacakan materi tentang berbaik sangka. Teman-teman ada yang tahu tidak berbaik sangka itu apa saja bentuknya? Ya, bentuknya itu ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaannya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah tidak bertujuan menyakiti hamba-hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabarannya. Bentuk yang kedua ialah berbaik sangka kepada diri sendiri. Bentuk yang ketiga dan terakhir itulah berbaik sangka kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat baik sangka, hidup menjadi tenang dan optimis. Yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Membentuk pribadi yang tangguh, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain dan lain-lain.